wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan mahasiswa Universitas Mataram tahun 2022. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan membuat video pembelajaran 1 untuk melengkapi uji kinerja saya dalam PPG tahun 2022 ini bersama siswa-siswa saya kelas 7 di SMP Satap 5 Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan harapan semoga video pembelajaran yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian hari ini sehat? Sehat. Baiklah, anak-anakku, pagi ini kita akan belajar tentang materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam pendidikan kita. Tapi sebelum pembelajaran, kami mohon kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran ini kita mulai. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Nanti yang Pak Guru sebut namanya, silakan angkat tangannya ya. Andini, Hadir. Eca Hariksa, Hadir. Aura, Hadir. Failun, hadir. Nabila, Hadir. Samsul Bahri, hadir. Ya, semua hadir ya? Ya. Terima kasih. Kita hadir semua hari ini untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke, di mana lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan atau kita lakukan hari ini. Ya, sebelum kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, Pak Guru mohon kalian untuk berdiri. Siap ya? Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Sudah? Silakan kembali. Ya. Sebelum pembelajaran kita hari ini tentang materi yang akan kita bahas, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam pendidikan pendidikan, Pak Guru akan mengingatkan kembali tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu kemarin di bab 3, yaitu tentang bagaimana tokoh bangsa kita dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana perumusan Undang-Undang Dasar dan Pancasila materi pembelajaran kita minggu kemarin itu dilakukan oleh suatu badan yang namanya BPUPKI. Nah, ada yang ingat apa singkatan dari BPUPKI? Ya, Nabila? Badan Pendidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang Badan Pendidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Indonesia.
ketua atau wakilnya. Kemudian ada yang masih ingat siapa nama ketua dari BPIN kita ini? Ya, silakan dulu. Jiman Video Diningrat. Dr. Rajiman Video Diningrat. Masih tepuk tangan dulu. Nah, setelah itu baru dibentuklah namanya panitia PDKI yang merumuskan dasar Pancasila sebagai dasar negara kita. Ada ingat apa sih PDKI ini? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Masih atur dulu lagi. Nah, di pembelajaran yang kemarin kita sudah mulai tentang rumusan Pancasila. Kemudian dari apa yang kita pelajari di kemarin itu kita sudah mendapat kesimpulan ini juga menjadi sebuah pedoman yang akan kalian harus lakukan, harus tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kalian sebagai masyarakat, sebagai bangsa, anggota bangsa dan negara. Pertama yang bisa kita petik dari jiwa dan semangat pendiri bangsa kita, yang pertama cinta tanah air, kemudian menjunjung nilai persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian mengedepankan setiap permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jadi hal-hal itu juga nanti akan menjadi acuan kalian yang paling diharapkan itu kalian tumbuh bangga dan itu kalian terapkan di dalam kehidupan kalian baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya di materi hari ini kita akan membahas keempat tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kehidupan kita tinggal. Seperti lagu yang tadi, Indonesia itu terdiri dari berbagai suku yang berjajar dari Sabang sampai Merauke. Itu banyak suku, banyak agama, banyak suku, banyak. Nah, sebelum kita melanjutkan, mungkin ada yang bertanya, Pak. Silakan. Apa ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain di Indonesia, Pak? Ya, sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu pertanyaannya. Ya. Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak pulau. Karena dia banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu ada di Aceh, Merauke itu ada di Papua. Jadi banyak pulau. Nah, sesuai dengan pertanyaan teman-teman saya tadi mempertanyakan, sekarang lalu apa yang menjadi ciri dasar yang membedakan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang ada di Indonesia? Ada bisa? Saya Pak. Yang cinta apa? Bahasa daerah. Bahasa Daerah. Apalagi? Pak, Ya, kesenian daerah. ada kesenian daerah. Daerah. Apalagi? Saya Pak. Ya, orang Adat istiadat. ada istiadat. Apalagi? Ciri tempat asalnya. Apalagi? Saya Pak. Ya, ini Sistem kekerabatan. sistem kekerabatan. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Ciri mendasar yang membedakan suku yang ada di Indonesia itu seperti dalam tadi sama dalam itu tempat asalnya, ada istiadatnya, contoh, sama enggak budaya atau adat istiadat Lombok sama adat di Sumatera? Beda kan? Contohnya kalau kita ngomong biasa kita misalnya kalau selesai kawin atau nikah, kita ada tradisi atau kebiasaan yang namanya nyokot. Itu tidak ada di daerah lain. Itulah yang membedakan suku yang ada di Sulawesi, Sumatera, Aceh, dan mana di Lombok. Itu berdasarkan seperti yang sudah kita ketahui, ciri-ciri itu juga yang mempengaruhi itu ada letak geografis Indonesia. Kemudian Indonesia itu negara kepulauan, jadi beda-beda. Contohnya misalnya yang di tempat tinggal kalian saja, yang kalian tinggal di pegunungan, ada dataran tinggi, sama dengan kalian yang tinggal di pesisir pantai, itu beda mata pencahariannya, beda juga bentuk rumahnya. Contohnya kalau yang di pinggir pantai itu rumahnya rumah panggung. Kalau kalian yang ada di dataran tinggi kan rumahnya bawah ya, pakai atapnya kita pakai dalam, pakai spandek, pakai
SBS. Kemudian mata pencarian, kalau yang berhubungan di tempat kalian misalnya itu tetap nanti kalau yang di depan itu mencari ikan. Nah, kemudian selanjutnya di materi tentang penerapan keberagaman suku agama ras dan perguruan yang mereka ini nanti Pak Guru akan menayangkan video. Nah, dari video yang Pak Guru tayangkan ini nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru bagikan ada di lembar kerja kalian berdasarkan video ini, berdasarkan itu nanti materi pembelajaran yang dipakai mereka akan dibagikan. Itu nanti kalian kerjakan secara kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu nanti mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas ya. Nanti kelompok yang lain silakan kalau ada yang berisi, ada yang bertanya itu nanti dipersilakan ya. Jadi sebelum kita menonton video tayangan tentang bentrok yang ada di Taliwang ini Pak Guru ambil videonya, video bentrok yang ada di tempat kita di Indonesia Tenggara Barat itu ada di Taliwang Negara. Tapi sebelum kita nonton video, Pak Guru minta sekarang sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Guru bagikan minggu kemarin di pembelajaran kemarin bersama nanti kelompoknya ini ya nanti kita bagi menjadi 4 kelompok karena kalian semua ada 25 orang. Jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 anggota. Di sini misalnya kelompok 1 ada Eja, Aura, Andini, Payun dan Yuniza. Kemudian kelompok 2 ada Nina, Hara, Tita, Nopal dan Alfa. Kemudian di kelompok 3 ada Eril, Anita, Ella dan Siwi. Kemudian kelompok 4 ada Vera, Sinta, Elma, Nabil dan Samsul. Saya ingat anggotanya ya. Nah sekarang biar tidak ribut, meja atau bangkunya diangkat, diatur berdasarkan kelompok yang sudah kami sebutkan tadi itu menjadi 4 kelompok. Ya silakan. Diangkat mejanya ya. Nah, ini ada yang sini, yang sini jadi 4, yang 4 dari satu meja. Ya, nanti bentar sama dia. Oke ya. Jangan lihat nanti setelah kalian ini nanti baru kita akan video pembelajaran. Sebelum kita tayangkan video, Pak Guru akan videonya. Setelah itu nanti baru kalian menjawab LKTD atau pertanyaan yang sudah Pak Guru bagikan tadi ya. Itu Pak Guru kalian juga bahwa tujuan dari pembelajaran kita tentang keberagaman suku agama ras dan antar golongan dalam video kita ini yaitu pertama kalian itu bisa bersyukur tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penyebab dari keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian kalian bisa menentukan makna arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti kalian juga bisa menelaah keberagaman ras yang ada di Indonesia. Itu kalian bisa membuat laporan tentang hasil telah kalian ini. Jadi laporan kalian itu tentang arti
pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan sekarang Pak Guru minta kalian menghadap ke depan untuk kita sama-sama menonton videonya. Nah, nanti dari video ini kalian bisa mencari jawaban tentang apa yang ada di pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD yang Pak Guru berikan. Silakan lihat videonya ke depan ya. Sambil kalian mencatat nanti apa yang menjadi jawaban yang sesuai dengan ada yang di pertanyaan yang Pak Guru berikan. Sambil dicatat ya. Silakan kalian amati sambil ditulis ya. Jadi jawaban-jawaban yang ada sesuai di LKPD yang Pak Guru berikan. Ya, itu video yang sudah kalian tonton itu tentang bentrok yang terjadi antara Bogor sama Rembang tadi Lombok Barat. Nah, dari video yang sudah kalian tonton tadi, silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sudah memberikan di LKPD kalian berdasarkan video yang tadi tentang bagaimana apa yang menjadi penyebab dari bentrokan atau pertikaian itu terjadi. Kemudian nanti di sana juga usaha-usaha apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi jika tidak terjadi bentrok yang serupa ini di tempat kalian atau di tempat tinggal kalian. Silakan dikerjakan menurut kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti akan kita presentasikan ke depan kelas berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan. Jawaban boleh kalian lihat di buku. Kalian juga dia di video tadi kalian nonton ya. Apa yang menjadi penyebab pertikaian itu, kemudian apa nanti yang menjadi solusi biar pekerjaan atau pertikaian seperti itu tidak terjadi di tempat saya. Silakan dari jawabannya nanti satu dari teman kalian khusus yang menulis ya jawabannya ya. Nanti siapa yang menjadi tulisnya. Ya, silakan masing-masing ketua kelompok untuk mempersiapkan anggotanya. Kita mulai nanti presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, untuk yang pertama ini kita kasih kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelas. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan nomor 1 maju semuanya dengan anggota-anggotanya. Yang lain perhatikan ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti bertanya ya. Silakan kelompok 1.
1. Konflik atau pertikaian terjadi karena warga lingkungan Karang Kaliwang merobohkan tembok pemakaman warga lingkungan Monjong Kulit, serta akibat dari matinya lampu jalanan yang menghubungkan lingkungan Monjong Kulit dengan lingkungan Karang Kaliwang. 2. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan, maka tidak akan aman. Yang kedua, Solusi atau penyelesaiannya adalah dengan mendamaikan pihak-pihak yang bermasalah dan ditangkap orang yang memprovokasi sehingga timbulnya masalah tersebut. Upaya kita sebagai peserta didik agar tidak terjadi masalah tersebut adalah ikut berpartisipasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya upaya persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Upaya penanganan oleh pemerintah dan aparat keamanan adalah dengan mendamaikan kedua belah pihak, terutama dengan cara memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk berdamai dan dilakukan dengan cara menandatangani surat perjanjian perdamaian. Setelah kesepakatan perdamaian, langkah selanjutnya dilaksanakan bakti sosial dan sosialisasi oleh pemerintah dan aparat keamanan. Nah, sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi teman-teman kalian di kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Namun untuk itu Pak Guru kasih kesempatan untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1, Pak Guru silakan. Yang siapa? Dera, dari kelompok berapa? Sebutkan namanya. Ya, sebutkan namanya dulu. Yang tegas, yang keras. Kelompok berapa? Kelompok? Ya, silakan Dera. Sikap seperti apa yang mesti kita kembangkan sebagai seorang pelajar dalam menjaga keberagaman masyarakat di sekitar lingkungan tempat dia bukan? Ya, pertanyaan dari kelompok 4 untuk kelompok 1. Sikap apakah yang perlu kita kembangkan untuk menjaga keamanan atau ketertiban yang ada di lingkungan tempat tinggal kita? Ya, silakan mungkin ada jawaban dari kelompok 1. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan antar sesama warga. Ya, menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan di antara sesama Warga. Ada lagi? Jawaban dari kelompok 1. Yang saling hormat menghormati antara sesama Warga. Ada ulangan. Terima kasih. Untuk kelompok 1 silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk hari ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan yang akan mempresentasikannya saya persilakan kepada teman saya. Yang pertama Minasari, yang kedua Noval, yang ketiga Yunihara. Nomor 1. Konflik atau permasalahan terjadinya berawal dari persoalan pengusapan kontainer sampah yang dilakukan oleh warga lingkungan Monjong Kulit. 2. Masalah yang akan terjadi atau timbul jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani adalah akan timbul banyak korban jiwa.
Nomor 3. Solusi atau tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara berdamai antara pihak yang bermasalah. Nomor 4. Upaya kita sebagai peserta didik agar hal tersebut tidak terjadi kepada diri kita atau kedua tempat tinggal kita adalah dengan cara kita menjalin silaturahmi antar warga. Nomor 5. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan adalah dengan mendamaikan kedua belah pihak atau warga yang bermasalah serta langkah penanganan dan pencegahan oleh pemerintah dan aparat kepolisian. Ya? Ya, tepuk tangan dulu untuk pemerintah. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah dengar Pak Tio? Iya. Terima kasih. Silakan untuk nomor 2 kembali ke tempat. Sekian dari Pak. Sekian dari nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian tadi sudah memperhatikan hasil kerja kelompok kerjanya dan yang Guru harapkan dari apa hasil kerja yang sudah kalian lakukan, hasil pembelajaran hari ini bisa kalian mengambil hikmahnya untuk kalian terapkan di dalam kehidupan yang bangsa dan bernegara, baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Nah, tadi kalian sudah memperselesaikan hasilnya. Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, dari 7 yang kita tonton tadi, kemudian kalian sudah kerja kelompok, secara kelompok, kemudian kalian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, sekarang dari hasil semuanya itu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kalian ambil sebagai hikmah kalian sebagai warga pelajar untuk kalian bisa terapkan dalam lingkungan keluarga kalian, lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan sekolah dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Nah, hari ini coba apa kesimpulan dari hasil pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat baik secara ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kreativitas dan inovasi. Keberagaman merupakan modal besar dalam membangun bangsa dan negara. Keberagaman memiliki potensi negatif apabila tidak dilandasi kesadaran akan keberagaman serta semangat persatuan dan kesatuan. Ya, aku jadi kesimpulannya seperti apa yang sudah kami dibacakan atau sudah kita boleh kami bahwa keberagaman ini jadi modal besar kita bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Yang kedua, keberagaman ini kalau kalian tidak landasi dengan rasa cinta tanah air, kemudian kalian tidak mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan, tidak mengembangkan sikap toleransi, itu menjadi hal negatif yang akan memecah belah dan menghancurkan bangsa Indonesia. Jadi sekarang ini menjadi tugas kalian, tugas kita bersama sebagai warga negara, bagaimana kita menjaga keberagaman suku, agama, ras yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah satu kesatuan, menjadi sebuah negara yang kuat namanya Indonesia. Sikap bangga, sikap toleransi, sikap cinta tanah air, sikap memiliki keinginan rasa antar sesama, kemudian punya jiwa persatuan dan kesatuan itu menjadi modal dasar yang harus kami tanamkan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan kalian beberapa pertanyaan untuk kalian mengevaluasi diri sejauh mana pengetahuan kalian, sejauh mana sudah penguasaan terhadap materi yang sudah kita lakukan hari ini. Pak Guru nanti akan mengasih beberapa soal, kemudian nanti kalian jawab secara kelompok bersama-sama. Nanti akan Pak Guru bacakan hasil dari ulangan telah atau uji penguatan materi sejauh mana kalian bisa menguasai materi hari ini. Nanti Pak Guru akan memberikan beberapa soal yang kalian harus jawab bersama dengan kelompoknya. Tetapi sebelum itu
Pak Guru minta untuk ketua kelompok masing-masing silakan mengumpulkan hasil presentasi yang sudah kami berikan tadi ke depan kelas. Ini soal ini nanti kalian jawab secara berkelompok ya. Ini untuk menguji sejauh mana penguasaan kalian dalam materi adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan satu orang yang menulis jawabannya, yang lain silakan mencari jawabannya. Silakan dicatat ya. Sudah semua? Kalau sudah, silakan masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil kerjanya ke depan kelas. Perhatikan, setelah Pak Guru nilai hasil kerja kelompok kalian, ini Pak Guru kelasnya karena hasil kalian itu sudah ada peningkatan dibanding dengan hasil evaluasi kita minggu depan. Ya. Jadi sekarang ada peningkatan bahwa kalian sudah bisa lebih memahami tentang materi pembelajaran yang kita pelajari. Untuk kelompok 1 nilainya 80. Kemudian kelompok 2 79. Kemudian kelompok 3 77. Kemudian kelompok 4 78. Artinya dari hasil ini kalian sudah di atas rata-rata KKM-nya. Jadi sudah luar biasa ya. Dan selanjutnya sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan untuk kalian masing-masing kelompok nanti mengajukan pembelajaran materi kita minggu depan nanti dibandingkan dengan masing-masing kelompoknya di mana kalian akan menggunakan atau menjadwalkan untuk kalian kerja kelompok. Jadi nanti begitu pembelajaran minggu depan kalian sudah ada gambaran tentang kelanjutan materi kita hari ini ya. Nah, kemudian sebelum kita tutup,
Silakan masing-masing kelompok untuk mengatur meja bangkunya seperti semula. Saya berangkat PB. Sebelum kita berdoa, kami ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini, dan kami berharap semoga pembelajaran hari ini ada berkahnya, ada manfaatnya untuk kalian untuk bisa mengembangkan di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan sebagai warga negara. Dan untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini, sekali lagi Pak Guru minta mohon segera dari ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan. Sebelum belajar hari ini kita akhiri, marilah kita berdoa. Baik. Terima kasih. Sekali lagi ingat jaga kesehatan untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Sekarang Pak Guru lebih kurangnya Pak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.